sebagai tanda kasih disediakannya santapan yang mulia, yaitu dirinya. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, kita bersyukur dan bergembira atas saudari-saudara kita yang merayakan ulang tahun kelahiran Bapak Hendro Theodores, Amelia Ratunggua, maupun siapa saja yang ingin kita doakan yang merayakan ulang tahun. Juga bagi Pasutri Adebisono bersama Tuti Hidayah, Antoni Harlim bersama Sofiana, dan Fenri Johannes dan Imelda Wijaya yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Juga kita mohon doa dan berkat dari Allah untuk Janet yang akan menghadapi ujian semester dalam beberapa waktu ke depan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam yang juga menjadi pelindung paroki kita. Kita bersyukur dan bergembira atas penyertaan Allah, atas penggembalaannya melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi Raja untuk alam semesta. Allah berjanji memperhatikan domba-dombanya satu persatu, dan domba-domba itu diberi seorang gembala, yakni Kristus putranya. Semoga Allah sendiri, Tuhan sendiri yang meraja dalam hidup kita, yang meraja dalam hati kita, menjadi penuntun, menjadi penopang, menjadi terang dan cahaya untuk hidup kita. Dan mari kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Dia, Raja di atas segala raja, melalui perhatian, melalui kelemah lembutan, melalui apa saja yang dapat kita buat, terutama untuk mereka yang miskin, yang tersingkir, terlantar, dan membutuhkan. Saudari dan saudara, marilah kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan menyadari kerapuhan, kelemahan, dan kedosaan kita di hadapan Allah, di hadapan sesama, dan di hadapan semesta. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra passo minibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, protem magnam gloriam tua, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine
Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau berkenan membarui segala sesuatu dalam diri Putra-Mu terkasih, Raja semesta alam. Semoga segala makhluk yang telah dibebaskan dari perbudakan berhamba pada kebesaran-Mu dan tanpa henti memuji-muji Engkau. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan.
menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya. Di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri, bait pengantar Injil. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku."
Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Raja itu pun akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Selamat berpesta untuk umat Paroki Kristus Raja Andalas. Hari ini adalah hari Minggu terakhir dalam tahun liturgi gereja. Besok, minggu depan maksudnya, kita memasuki tahun liturgi B dengan tawaran-tawaran bacaan-bacaan dari yang diatur oleh gereja dari Injil yang lain. Kalau tahun A itu hari Minggu membacakan Injil-Injil dari Injil Matius. Nah, hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Raja segala raja yang akan datang dalam kemuliaan dan semarak. Di hadapannya kita semua akan diadili, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Pada pengadilan akhir itu tidak ditanya tentang apa pekerjaan dan status kita. Tidak juga tentang apakah kita orang yang rajin, orang yang sukses. Bukan juga tentang apakah kita ini orang yang hebat. Ataukah apa yang sudah kita capai, pencapaian-pencapaian kita dalam hidup. Juga tidak tentang kemalasan dan kegagalan dalam hidup. Bagi Sang Raja, bagi Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita akui dan kita junjung sebagai Raja di atas segala raja, kriterianya itu hanya satu. Apa dan bagaimana sikap kita terhadap sesama? Bagaimana kita memperlakukan sesama kita? Dengan sangat jelas Yesus mengatakan dalam Injil, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Dalam diri sesama yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, yang hina, di sana ada Tuhan yang hadir. Saudari-saudara yang terkasih, bagaimana gambaran kita tentang raja sebenarnya? Kita mungkin sering nonton di televisi atau tayangan-tayangan medsos. Coba dicek di YouTube ya.
royal family. Semua menampilkan kegagahan, hampir semua menampilkan kemewahan. Di atas singgasana bertakhtakan emas dengan mahkota, dengan berbagai macam simbol yang ada, yang mau mengatakan bahwa yang bersangkutan itu adalah raja atas sebuah wilayah kerajaan. Dan semua orang akan berseru lalu mengatakan, "Hail to the king," hormat kepada sang raja. Lalu mobilnya mewah, kendaraannya itu kereta kuda, ya, dengan berbagai macam apa yang kita lihat. Bisa jadi konsep kita tentang raja itu seperti itu karena dipengaruhi oleh tayangan-tayangan televisi, tayangan-tayangan atau berita-berita yang kita dengarkan. Sementara bertolak belakang dengan itu, raja yang kita akui, yang kita imani, yakni Tuhan kita Yesus Kristus adalah seorang raja yang menampilkan diri seperti seorang gembala yang sederhana. Kalau kita tahu gembala, dia adalah seorang pribadi yang dari segi pakaian saja itu bisa saja lusuh, sederhana, pribadi yang tidak akan menarik perhatian orang hanya karena penampilan. Tetapi Kristus yang kita akui sebagai raja justru menampilkan diri seperti itu. Gembala yang sederhana. Namun seorang gembala yang baik itu memperhatikan domba-domba kawanannya. Kita dengarkan dari bacaan pertama. Sama seperti seorang gembala mencari dombanya, ia mencari yang hilang, mengumpulkan yang tercerai-berai. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku. Yang hilang ku cari, yang tersesat ku bawa pulang, yang luka ku balut, yang sakit ku kuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Bagaimana yang kurus ini? Kristus Tuhan kita, yang kita akui, kita junjung sebagai raja di atas segala raja, menampilkan diri justru sebagai seorang pribadi yang sangat-sangat sederhana. Bertolak belakang dengan apa yang kita pahami mungkin tentang raja dan ratu. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, kalau tiba saatnya kelak sebagaimana apa yang kita dengarkan dari bacaan kedua, kalau tiba saatnya nanti kita menghadap pengadilan terakhir, kalau nanti suatu saat maut datang menjemput kita, di hadapan sang gembala, di hadapan sang raja yang sederhana itu, pertanggungjawaban kita berdasarkan apa yang telah selama ini kita buat untuk mereka yang kecil dan sederhana. Selama beberapa minggu terakhir, gereja mengajak kita merenungkan bagaimana kita bersikap terhadap sesama. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita hidup melalui pikiran, perkataan, perbuatan, tindakan kita setiap hari. Ini menunjukkan bagaimana sebenarnya kita sungguh-sungguh mengakui Kristus sebagai Raja. Bagaimana kita sungguh-sungguh mengakui Tuhan sebagai yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Nah, saudari-saudara yang terkasih, rupanya apa yang menjadi indikator atau tolok ukur bagi kita bukanlah segala yang nampak dengan kemewahan, keindahan, tetapi justru dalam hal yang kecil dan sederhana Tuhan menuntut kita untuk setia. Dengan sangat jelas dalam bacaan Injil Yesus mengatakan, ketika aku lapar,
kamu memberi aku makan. Gereja Paroki Andalas memiliki kebiasaan untuk berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Ya, setiap hari Minggu diumumkan untuk aksi sosial melalui mengumpulkan sembako. Saya kira ini adalah contoh yang baik. Kita memberi perhatian bagi mereka yang memang berkekurangan dan membutuhkan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Rupanya Tuhan tidak menuntut kita melakukan hal-hal yang besar. Rupanya Tuhan tidak menuntut kita melakukan hal-hal yang mungkin nampaknya nanti dilihat orang baru kita menjadi orang luar biasa. Apalagi dunia zaman sekarang, kalau tidak upload itu rasanya kurang. Maka berbuat baik kini nilainya mungkin turun hanya dengan sekedar like, share, jempol, ya. Jangan lupa like, komen, dan subbreaker. Tetapi perbuatan baik menurut Tuhan itu justru lebih konkret dan lebih nyata dalam pribadi yang kecil dan sederhana. Di sekitar kita banyak orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu, sebagai umat dari paroki yang berpelindungkan Kristus Raja, kita diajak untuk memperhatikan mereka yang kecil dan sederhana. Bagi saudari-saudara yang memiliki kemampuan lebih, dianugerahkan kemampuan rezeki yang lebih, silahkan berbagi dengan saudari-saudara. Bagi kita yang mungkin belum mampu untuk itu, apa yang bisa kita buat? Mari kita berbagi kasih, mulai dari sapaan, senyuman. Ya. Karena melalui hal-hal kecil dan sederhana itulah Tuhan mencintai umatnya. Kalau memang kita mencintai Tuhan, dan kita juga mencintai umatnya, mari kita bawa kasih kepada semua orang. Karena Tuhan meraja dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Saudari-saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan bersama berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kita. Semoga kerajaan Allah menjadi suatu kenyataan yang tampak di tengah-tengah kita. Marilah mengatakan, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Ya Allah, semoga kerajaan-Mu datang dalam gereja Yesus Kristus. Semoga umat Allah tidak mencari kebesaran dengan memamerkan kekuasaan dan semarak lahir, melainkan dengan menjadi kuat dalam hal kasih, pelayanan, dan pembebasan. Kami mohon, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Ya Allah, semoga kerajaan-Mu datang dalam dunia manusia. Semoga kerajaan-Mu tidak terpecah belah oleh perselisihan dan kebencian, tetapi semakin kokoh karena rukun dan damai.
Kami mohon, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Ya Allah, semoga kerajaan-Mu datang di mana ada orang yang menderita karena kekurangan atau sakit. Buatlah mereka mengalami bahwa Engkau dekat dalam rupa tangan-tangan yang terulur dan kata-kata yang menghibur. Kami mohon, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Ya Allah, semoga kerajaan-Mu datang dalam diri banyak orang yang tidak menonjolkan diri, tetapi menunaikan kewajiban mereka sehari-hari dengan tenang. Semoga oleh cara hidup mereka yang sederhana, lahirlah dunia baru yang Kau harapkan. Kami mohon, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Ya Allah, semoga kerajaan-Mu datang dalam keluarga besar paroki kami, dalam anak-anak yang dibaptis, dalam pasangan-pasangan muda yang menikah, dan dalam sanak saudara kami yang sudah meninggal. Kami mohon, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Ya Allah, semoga kerajaan-Mu datang dalam diri kami sendiri yang berkumpul di tempat ini. Semoga kami berani memilih jalan kebenaran dan keadilan yang ditunjukkan kepada kami oleh Yesus Kristus. Kami mohon, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Ya Allah, berkatilah saudari dan saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran Amelia Ratu Nggua, dan juga mereka yang merayakan ulang tahun perkawinan pasangan suami istri Ade Bisono Tuti Hidayah, Antoni Harlim, Sofiana, Fendri Yohanes, dan Imelda Wijaya, juga yang merayakan ulang tahun Hendro Theodores. Semoga Engkau menganugerahkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kegembiraan dalam hidup saudari-saudara kami ini. Semoga kehidupan mereka menjadi berkat bagi semua orang. Semoga kehidupan mereka menjadi tanda rahmat bagi semua orang, bagi siapa saja, bagi gereja, bagi masyarakat, bagi keluarga mereka. Dan semoga Engkau menganugerahkan kesehatan, semangat, sukacita, dan segala rahmat yang mereka butuhkan untuk hidup mereka. Marilah kita mohon, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Bagi Janet yang akan menghadapi ujian semester, maupun siapa saja anak-anak putra-putri dalam paroki kami yang akan menghadapi ujian, ya Allah, semoga Engkau memampukan putra-putrimu ini untuk dapat melaksanakan dan mengikuti ujian semester dengan baik. Semoga Engkau memberi mereka kesehatan, semangat belajar, dan juga kemampuan untuk dapat mempertanggungjawabkan perjuangan mereka mewujudkan cita-cita di bangku sekolah. Semoga apa yang mereka harapkan boleh berkenan kepadamu. Marilah kita mohon, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Mari kita mempersembahkan doa pribadi dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Allah Bapa kami, kerajaan Putra-Mu ada di tengah-tengah kami. Berikanlah kepada kami kepercayaan dan kasih yang cukup besar untuk menjadikan kerajaan itu tampak dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sebagai lagu persiapan persembahan, puji syukur 380. Jadi
Yesus putramu, dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Kita siapkan kudus puji syukur 387. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sambil mempersembahkan kepadamu kurban pendamaian ini, kami mohon dengan rendah hati semoga putramu sendiri berkenan menganugerahkan persatuan dan damai kepada segala bangsa, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan minyak yang membawa sukacita, Engkau telah mengurapi putra tunggalmu Tuhan kami Yesus Kristus, Imam abadi dan Raja semesta alam, agar ia melaksanakan karya penebusan umat manusia dengan mempersembahkan dirinya di altar salib sebagai kurban pendamaian yang tak bercela. Dan setelah seluruh ciptaan ditaklukkan di bawah kuasanya, ia menyerahkan kehadirat-Mu ya Allah yang maha kuasa, kerajaan yang kekal dan semesta, kerajaan kebenaran dan kehidupan, kerajaan kekudusan dan karunia, kerajaan keadilan, kasih dan damai. Dari sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan penguasa, serta seluruh bala tentara surgawi, kami menyanyikan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bahwa-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah, puji syukur 408. Miserere
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sebagai lagu komuni, puji syukur nomor 428. 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan
kami pun bersaudaralah. Pesta kau selenggarakan, kau sebarkan undangan, yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Badang yang engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Engkau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Karena Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Engkau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah menerima santapan suci jaminan hidup abadi. Semoga kami yang bangga menaati perintah Kristus Raja semesta alam, diperkenankan menikmati hidup abadi di dalam kerajaan surga bersamanya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman gereja hari Minggu tanggal 26 November 2023. 1. Pengumuman kolekte gereja hari Sabtu Minggu tanggal 18 dan 19 November 2023 sebesar Rp20.050.000. Kolekte perkawinan tanggal 18 November 2023 sebesar Rp1.119.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp15.171.000. Kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Tian Teddy Tanriadi dengan Virginia Rosalia sebagai pengumuman kedua. Herson Sulantio dengan Clara Tehtrawan sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki di Paroki Kristus Raja Andalas. Ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Keempat, pertemuan lansia diadakan hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Kelima, sehubungan dengan pembagian sembako di masa Natal bagi umat yang kurang mampu, kami memohon kiranya umat dapat menyumbangkan sembako.
Sumbangan dapat diberikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tempat di SD Frater Teratai 2. Sumbangan beras jika bisa disumbangkan dalam kemasan 5 atau 10 kilogram. CU Mekarkasi akan mengadakan edukasi dasar wajib bagi anggota dalam wilayah Paroki Kristus Raja Andalas. Adapun kegiatan akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu dan Minggu tanggal 2 dan 3 Desember 2023 jam 10 pagi sampai dengan selesai, tempat di Aula Lantai 4 Paroki Kristus Raja Andalas. Syarat yang harus dipenuhi: pertama, kontribusi sebesar Rp60.000, kedua, fotokopi KTP, ketiga, fotokopi kartu keluarga, 4, pas foto 2x3 3 lembar, kelima, berusia 17 tahun. Kegiatan ini diperuntukkan baik bagi yang sudah menjadi anggota CU Mekarkasi ataupun yang belum mengikuti edukasi dasar wajib maupun anggota baru yang mau bergabung. Kontak person atas nama Ibu Nova dan Ibu Agustina. Demikianlah pengumuman gereja minggu ini. Selamat berpesta untuk umat semuanya. Kita berdoa supaya Tuhan meraja di hati kita, di dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian. Terima kasih untuk kita semua yang telah hadir dalam perayaan ini, dan mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Amin. Semoga Dia menyinarkan wajahnya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajahnya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur nomor 553.